Hai adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini Kakak Mary bersama Kakak Jessica juga Kakak Gisel mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau dengar panggilan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama beribadah hari Minggu barengan anak. Mari berdiri, kita bernyanyi dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Berdiri yang baik, siapkan hati dan pikiran. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 339, bait ke-1 berhimpun semua. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah PA pada hari ini. Berkati kami selama ibadah agar kami bisa duduk dengan rapi. Berkati juga Mama dan Papa yang menjaga kami selama ibadah. Tuhan juga mau berkati agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini dibacakan dari Mazmur 33 ayat 10 sampai 22. Kita akan membacakan Mazmur sebagaimana Mazmur dibacakan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik. semua penduduk bumi, Dia yang membentuk hati mereka sekalian. yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, dan kita sebagai umat yang percaya harus selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi Kidung Ceria 19 bait 1 dan 9 yang Maha Kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 284 bait 1 dan 3 Allahku Bapakku. Sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami agar kami tenang dan siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kakak Jessica akan membacakan ayat yang ganjil.
Kakak Mary bersama adik-adik akan membacakan ayat yang genap. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya,